Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menur Rizky Kinasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai PNS atau biasa kita kenal sebagai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelumnya sudah dibahas mengenai 3 nilai, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Selanjutnya, pada kali ini saya akan lanjutkan nilai selanjutnya, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapan. Juga merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Selain itu, bisa dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Pada nilai komitmen mutu ini, ASN berjanji untuk menjaga mutu pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan. Berikut merupakan aspek komitmen mutu. Yang pertama adalah aspek efektivitas, di mana sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh seberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Selanjutnya yaitu inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, maupun dalam persaingan. Yang terakhir yaitu mutu itu sendiri, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan keinginan konsumen, kemudian nihil cacat atau sempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan yang terakhir kesesuaian dengan spesifikasi. Berikut adalah 5 aspek untuk menjaga komitmen mutu. Yang pertama harus menetapkan tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga terdapat prosedur, keempat ada relationship atau hubungan, dan yang terakhir ada leadership atau kepemimpinan. Berikut nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen kepada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu tentu harus dilakukan sehari-hari. Berikut akibat jika tidak diterapkannya komitmen mutu. Yang pertama, timbul kasus korupsi. Yang kedua, rutinitas pelayanan yang kurang baik. Yang ketiga, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yang awalnya berorientasi pada peraturan tetap berubah menjadi orientasi pada publik tetap sesuai dengan aturan. Yang pertamanya asal-asalan menjadi mengedepankan mutu, kemudian yang tadinya hanya pasif sekarang harus berperan aktif. Yang terakhir, dari sifat individualis menjadi kelompok atau kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama. Nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan adanya kesempatan. Korupsi banyak atau sedikit judulnya tetap korupsi. Bisa saja pada bagian yang terpaksa, memaksa, atau dipaksa. Pengertian korupsi menurut Indrianto Seno Aji yaitu berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Menurut Robert Klitgaard, bahwa korupsi timbul dari monopoli dan diskresi dan kurangnya akuntabilitas.
Ciri-ciri korupsi yaitu yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian berlindung di balik pembenaran hukum, ketiga merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diarahi, keempat melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, yang kelima berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, dan yang keenam mengkhianati kepercayaan. Berikut penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan yang keempat sistem yang buruk. Dapat dilakukan tindakan preventif untuk pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem bisa diatur dengan merancang peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, kemudian penerapan prinsip good governance. Kemudian di perbaikan manusia dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Berikut jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Kesadaran anti korupsi dapat dimulai dengan spiritual accountability, yaitu dengan memikirkan sebelum kehidupan dunia, dan pasca kehidupan dunia. Dalam sistem integrasi nasional, anti korupsi dimulai dari nilai pribadi untuk mencapai tujuan organisasi dan selanjutnya untuk kesatuan dalam tataran bangsa. Selanjutnya, dengan tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Bisa dengan reforming kultur atau budaya agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi besar. Kemudian selanjutnya, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Berikut nilai-nilai yang diterapkan sebagai dasar untuk anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan berada pada lingkungan berintegritas, bisa juga membantu dalam penerapan nilai anti korupsi. Yang pertama dengan memperbanyak teman yang berperilaku positif, yang kedua memperbanyak rutinitas atau ritual positif, yang ketiga memperbanyak artefak atau simbol, dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan membangun sistem integritas. Yang pertama dengan reforming culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, unsur-unsur membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, atau pikiran atau paradigma. Yang kedua adalah dengan seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Selanjutnya, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem menilai dan konsekuensinya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tambahan informasi, mohon masukan dan koreksi. Terima kasih, sampai jumpa pada penugasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.